Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah salat duhur rahimakumullah, hafizakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang Allah berikan pada kita, baik itu yang kita rasakan sebagai nikmat maupun yang kita rasakan sebagai bala, baik yang kita rasakan sebagai sebuah sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Karena kata Rasul, la takunu mu'minan hatta tu'aidul bala ni'mah wa raha'a mihnah. Kita ini belum dapat dikatakan sebagai mukmin sejati manakala belum bisa menjadikan bala sebagai nikmat dan nikmat sebagai cobaan. Jadi sikap seorang mukmin itu adalah berimbang, tidak terlalu bersedih ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dan tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kembangkan sebuah cara pandang yang tawazun, yang seimbang dalam kehidupan ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan kita, contoh konkret hidup kita, bukan hanya dalam aspek kehidupan pribadi, tetapi sekaligus beliau adalah contoh terbaik dalam aspek kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak, ibu-ibu semuanya, hafizakumullah. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, sehingga saya karena ada beberapa waktu saya berhalangan, kami telah menyampaikan bahwa Islam memang secara ilmiah itu bisa dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, Islam dilihat dari perspektif agama, jadi Islam sebagai agama. Yang kedua, Islam dilihat dari perspektif ad-din, din, yang juga sering diterjemahkan agama, tapi kalau kita lihat secara ilmiah beda maknanya. Dan yang ketiga, Islam dilihat dalam perspektif worldview, pandangan hidup. 3 perspektif ini, 3 cara pandang ini tentu memiliki implikasi yang berbeda dalam aspek kehidupan kita. Jika kita melihat Islam sebagai agama, kita ingat bahwa asal usul kata agama itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dari yang melekat pada agama Hindu Buddha. Jadi istilah agama itu melekatnya pada Hindu dan Buddha, bukan pada Islam. A itu tidak, gam itu pergi. Agama tidak pergi, tetap di tempat. Sesuatu dikatakan agama dalam bahasa Sanskerta karena sesuatu itu bersifat tetap. Dari waktu ke waktu ajarannya dipelihara, tradisinya secara turun-temurun, tidak ada perubahan. Maka unsur ketetapan inilah yang kemudian menjadikan sesuatu dikatakan sebagai agama. Agama itu melekat pada
kata-kata Hindu, di mana Hindu itu adalah agama yang lahir di India dari kata Hindustan. Ajaran-ajarannya itu terkandung di dalam Weda. Weda itu adalah kodifikasi adat istiadat yang lama berkembang di wilayah Hindustan. Itulah yang kemudian menjadi agama. Maka kalau kita lihat siapa sih nabinya orang Hindu, nggak ketemu. Karena memang agama Hindu itu dibangun dari tradisi yang berkembang secara turun-temurun di daerah Hindustan. Maka ini dia. Tapi kalau kita lihat kemudian seperti apa karakter agama itu? Karakter agama itu lebih menekankan pada aspek hubungan vertikal. Jadi dia lebih berusi tentang norma-norma yang mengatur bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhan. Maka lebih lekat dengan yang namanya ajaran-ajaran peribadatan, itu agama. Jadi kalau kita kenal agama itu lebih fokus pada hal-hal yang bersifat ritual. Ritual. Nah, ketika kita kemudian melihat Islam sebagai agama, tentunya kemudian memaknai Islam lebih bersifat ke hal-hal yang sifatnya ritual. Siapa orang Islam itu? Ya orang yang menjalankan rukun Islam begitu. Agama. Kenapa kemudian Islam melekat agama? Ketika para dai datang ke Nusantara, di Nusantara ini masyarakatnya sudah memeluk Hindu Buddha. Ketika kemudian orang Hindu Buddha tanya, itu apa? Oh, ini kalau di tempatmu namanya agama. Maka dinul Islam kemudian diartikan sebagai agama Islam. Sama saja konsep-konsepnya kan begitu. Misalnya di dalam Islam ada konsep jannah. Di Hindu ada konsep tentang surga. Jadi jannah itu diterjemahkan dengan surga. Padahal surga itu artinya apa? Nirwana. Orang yang sudah berhenti dari proses reinkarnasi dalam agama Hindu itu kemudian akan mencapai nirwana, masuk surga. Nah, kemudian kan orang menerjemahkan kan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat saat itu, sehingga kemudian din itu diartikan sebagai surga itu dipakai untuk menerjemahkan jannah atau firdaus. Padahal ya kalau kita lihat konsepnya, jannah itu berbeda dengan firdaus. Syam kemudian diterjemahkan dan puasa. Ya, puasa Ramadan, syamur Ramadan. Antara puasa dan syam itu berbeda. Tapi sebagai istilah sehari-hari kemudian disamakan seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya kalau kita melihat Islam hanya sebagai agama, itu berarti mendegradasi Islam. Jadi pada level yang paling rendah itu. Ya, jadi katakan mendegradasi karena hanya Islam hanya dilihat sebagai ritual saja. Nah, kemudian yang kedua, Islam sebagai din. Ya, din. Nah, ini kemudian yang kita lihat bahwa salah satu makna din maknanya banyak sekali. Ada din yang bermakna hutang dari kata dain. Ya, keberhutangan. Mengapa Islam dikatakan din? Karena di dalamnya mengajarkan tentang bagaimana cara kita membayar hutang kepada Allah. Jadi sebetulnya dinul Islam adalah mekanisme kita membayar hutang kepada Allah. Hutang apa? Kata Al-Atas dalam Prelogomena itu dikatakan hutang terbesar manusia itu ada dua. Yaitu yang pertama hutang penciptaan dan yang kedua hutang pemeliharaan. Debt of creation and debt of maintenance. Hutang penciptaan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna, lengkap, tanpa cacat. Berapa itu harganya? Luar biasa. Kita diberi dua mata saja berapa? Bisa dihargai 1 triliun mata kita. Bisa. Ya. Kalau kita kemudian dikasih otak, kata ahli kesehatan, otak kita itu kalau di saraf-sarafnya itu dibesarkan sebesar kabel ini saja, otak ini akan lebih besar daripada masjid Abu Bakar As-Sigab. Ini karena kecanggihan Allah, kasih sayang Allah, otak yang sebenarnya canggih itu kecilkan ya, sepel saja. Itu baru otak ya. Ada orang mengatakan, saya cuma modal dengkul saja kok. Loh, jangan menyepelekan. Dengkul kita mahal sekali.
Ada yang dengkulnya mau dihargai 2 miliar, 3 miliar, mau potong dengkulnya, nggak mau. Jadi dari aspek penciptaan kita hutangnya sudah sangat besar. Kemudian yang kedua, hutang pemeliharaan. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanisme pemeliharaan yang terbaik. Coba bagaimana sistem kerja jantung kita yang memompa darah kita tanpa henti, tanpa pernah istirahat, tidak mengenal hari libur. Ya, tidak mengenal hari libur. Nah, kita ini di dunia mengenal hari libur, tapi bagi Allah tidak ada hari libur itu. Karena Allah pun memberi rezeki kita tidak pernah libur. Coba Allah libur saja sehari nggak ngasih oksigen kita. Kok sehari ya? 4 menit saja ya, tanpa oksigen mati kita. Kan begitu. Berapa liter oksigen yang kita hirup tiap hari? Ini besar sekali. Dan ini adalah bagian dari hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Rasulullah, man dana nafsahu rabbiha, katanya. Barang siapa yang menghutangkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi sadar nggak kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kemudian bagaimana cara membayar hutangnya? Cara membayar hutangnya tentu sesuai dengan mekanisme yang Allah berikan. Sebagaimana kita hutang sama bank ya. Cara bayar hutangnya gimana? Ya mengikuti mekanisme bank. Kalau kita berhutang kepada Allah, bagaimana cara bayar hutangnya? Cara bayar hutangnya adalah mengikuti cara-cara yang Allah tentukan. Itulah yang namanya dinul Islam. Ya, cara membayar hutang dalam Islam. Maka hari kiamat itu sering disebutkan yaumiddin, maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Karena pada saat itu orang itu akan diperhitungkan bayar hutangnya. Hutang-hutangmu lunas enggak? Ini kemudian ada yaumul ard, hari pertunjukan amal, masuk yaumul mizan, hari pertimbangan amal, dan yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi kalau begitu, bagaimana cara kita membayar hutang kepada Allah? Caranya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, wa may yabtaghi ghairal islam dina wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang membayar hutang kepada Allah dengan cara-cara di luar Islam, bayar hutangnya dengan cara Hindu, dengan cara Kristen, maka bayar hutangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak tergolong orang-orang yang rugi. Jadi maknanya salah satunya begitu. Itu tentu sebagian dari makna saja. Artinya ada yang menerjemahkan barang siapa yang beragama selain Islam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah. Benar juga. Tapi kalau din diartikan sebagai pembayaran hutang tadi, barang siapa yang membayar hutang kepada Allah dengan cara-cara di luar Islam, kan banyak cara itu. Orang Hindu punya cara, orang Kristen punya cara. Tidak setiap cara ini kemudian diterima oleh Allah. Cara yang diterima Allah, cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, habidakumullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.